Sejarah tidak lagi ditulis dengan pidato diplomatik, tapi dengan suara ledakan. Ketika ratusan rudal Iran menghujani Tel Aviv, dunia tak hanya melihat kota yang terbakar, dunia menyaksikan simbol dominasi Israel runtuh dalam semalam. Benjamin Netanyahu Bibi bukan hanya kehilangan kendali, ia kehilangan narasi. Kota yang dulu mereka sebut cahaya Zionisme, kini tinggal bayangan penuh asap dan lubang api. Ini bukan sekadar perang, ini pengambilalihan makna. Untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur, bukan peluru yang membuat Israel limbung, melainkan krisis persepsi. Dari Washington hingga Jakarta, dari Berlin hingga Beirut, pertanyaannya menggema. Apakah ini kekalahan paling memalukan Netanyahu sepanjang sejarahnya? Israel memulai. Pada 13 Juni, jet-jet F-35 melesat dalam operasi Rising Lion, target situs nuklir Iran Natanz, Fordo, dan pusat riset bawah tanah. Lebih dari 60 ilmuwan dan pejabat militer Iran tewas. Pentagon ikut menyumbang bunker buster untuk menembus beton baja milik Republik Islam. Sementara di Teheran, meski Iran kehilangan infrastruktur vital, mereka justru bangkit membawa satu hal yang tak bisa dibom: legitimasi moral. Untuk pertama kalinya, Iran bukan sekadar negara pembangkang, kini mereka aktor utama dalam pentas baru geopolitik. Rusia, China, Turki, Venezuela, semuanya mulai bicara. Dunia multipolar tak lagi konsep, kini ia meledak di Tel Aviv. Kalau kota sekuat Tel Aviv bisa dibuat lumpuh, bagaimana dengan Riyadh, Doha, Abu Dhabi? Semua mulai menghitung detik pertahanan masing-masing. Israel memang menang secara teknis, tapi kehilangan citra. Infrastruktur bisa dibangun ulang, tapi simbol yang rubuh sulit dipulihkan. Tel Aviv tak lagi kebal, Netanyahu berdiri, tapi kemenangan telah berpindah panggung, dari bom ke persepsi, dari militer ke moral. Di Gaza, di Damaskus, di Jakarta, satu pesan tersebar, Iran berani membalas. Bukan berarti semua setuju dengan Iran, tapi simbol itu penting. Selama ini dunia Islam hanya bisa menyimpan luka. Kini ada yang melawan, beberapa bertanya, tapi Iran Syiah? Rakyat menjawab, yang mati di Gaza, Sunni atau Syiah, tak penting. Yang penting, siapa yang berani membalas darah dengan darah. Ketika Israel bombardir rumah sakit, PBB hanya menyesalkan. Ketika Iran menyerang balik, dunia bicara HAM. Dan di sanalah rudal paling berbahaya lahir, kesadaran politik kolektif. Indonesia bersikap netral, seperti biasa. Tapi rakyat, mereka bicara dalam meme, video satir dan pencarian Google. Tel Aviv benar-benar hancur? Drone Iran kayak apa sih? Netanyahu kena mental. Di balik humor, ada keseriusan. Rasa yang lama terpendam. Keadilan yang akhirnya dibalas, meski bukan oleh kita. Hari ke-14 pasca serangan Iran, abu masih melayang. Dan Israel membalas. Jet-jet F-35 keluar dari Negev dan Ramon. Targetnya ya, bukan lagi pangkalan militer, tapi Teheran, Qom, Esfahan. Serangan ini diberi nama Operation Iron Return. Bukan strategi, tapi pernyataan dendam. Rudal menghantam pinggiran kota industri, pos radar, dan bahkan nyaris menyentuh zona sipil. Respons dunia mengejutkan. China dan Rusia menyebutnya provokasi ekstrem. Turki menggelar sidang darurat OKI. Prancis menyebutnya tidak proporsional. PBB memperingatkan dunia, kita satu langkah dari Perang Dunia III. Netanyahu tak peduli. Ia tahu kekuasaannya hanya bisa diselamatkan dengan satu hal, musuh bersama. Maka tombol rudal ditekan. Hizbullah bersiap, Houthi meluncur, Suriah terbuka, Irak bergerak. Pakistan mengirim sinyal diplomatik keras ke Tel Aviv. Dunia Islam, yang biasanya hanya marah di Twitter, kini menggeram. Dan dunia, pasar saham jatuh, harga minyak meledak $200, Bitcoin naik, emas terbang, dolar gemetar. Para miliarder mulai beli bunker. Sementara rakyat cuma bertanya, apakah besok kami masih bisa makan? Apakah rudal itu akan mampir ke kota kami? Defcon 2 aktif di Amerika. Rusia kirim tank ke Ukraina. China kerahkan armada ke Laut Cina Selatan. India siaga. Turki menutup langit. Seluruh dunia dalam hitungan mundur. Ini bukan lagi soal Tel Aviv dan Teheran. Ini tentang siapa yang akan menarik pelatuk pertama. Dan siapa yang akan menarik napas terakhir. Dunia pernah berdiri di jurang ini. 1914, 1939, 1962. Tapi kali ini berbeda.
Yang bertarung bukan dua negara, yang bertarung adalah dua masa depan, dua definisi kebenaran, dua peradaban, dan pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan berhenti lebih dulu, yang kehabisan peluru atau yang kehabisan alasan? Hari ke-18, langit timur tengah gelap, bukan karena malam, tapi karena awan jelaga. Rudal terus meluncur, kadang oleh negara, kadang oleh milisi, kadang oleh pihak-pihak yang tak ingin dikenal, tapi ingin diperhitungkan. Israel menggandakan serangan. Kali ini, bukan hanya ke Iran. Mereka menghantam jalur suplai Hizbullah di Lebanon, basis pasukan Quds di Suriah, dan bahkan pos pengamatan Iran di wilayah timur Irak. Targetnya jelas, memutus semua tentakel militer Iran sebelum konflik membesar. Tapi yang tidak diperhitungkan, respons berlapis dari timur. Hizbullah membanjiri perbatasan utara Israel dengan roket. Puluhan desa di Galilea jadi titik api. Houthi Yaman meluncurkan drone ke pelabuhan Eilat, mengacaukan perdagangan Laut Merah. Milisi Hashd al-Sha'bi di Irak menyerbu konvoi pasukan Amerika Serikat dekat Kirkuk. Dunia mulai menyadari, ini bukan lagi konflik antara dua negara. Ini perang jaringan. Iran membalas perlahan, tapi dengan presisi. Mereka tidak membombardir, mereka mengincar. Pos militer, logistik rahasia, pusat data satelit di Israel. Mereka tahu, peperangan hari ini tidak dimenangkan oleh jumlah rudal, tapi oleh informasi. Dan tepat pada hari ke-20, jaringan komunikasi militer Israel blackout selama 5 menit. Bagi dunia awam, itu cuma gangguan teknis. Tapi bagi para jenderal, itu mimpi buruk. Washington, London, Paris, yang selama ini menjadi sponsor ideologis Israel, mulai retak dari dalam. Parlemen Inggris diguncang debat sengit, sejumlah anggota menyebut keterlibatan dalam konflik sebagai jalan bunuh diri strategis. Di Amerika, rakyat mulai turun ke jalan. Not our war, tulis poster-poster dan demonstran muda di New York. Mereka tak mau lagi perang Timur Tengah yang kesekian kalinya menguras pajak mereka. Di dalam Pentagon sendiri, laporan mulai menyebutkan, jika Israel terus memaksakan serangan skala penuh ke Iran, maka seluruh kawasan akan meledak. Dan kami AS akan terseret ke dalam tanpa bisa keluar. Koran-koran elit Eropa mulai mempertanyakan Netanyahu secara terbuka. Apakah pria ini berperang untuk negaranya, atau untuk menyelamatkan kursinya? Harga bahan pokok naik 2 kali lipat di Mesir. Pemerintah Jordan menyatakan keadaan darurat pangan terbatas. India menghentikan ekspor beras. Brasil siaga pada lonjakan minyak. Dan Indonesia mulai membatasi impor gandum dari Ukraina karena rantai suplai terganggu oleh ketegangan baru antara Rusia dan NATO. Semua negara mulai melihat satu hal yang selama ini tak mereka akui. Perang di Timur Tengah adalah percikan yang bisa membakar rumah semua orang. Krisis global ini mengungkap satu fakta yang menampar wajah semua pemimpin. Tidak ada yang waras di dalam ruangan pengambilan keputusan. Netanyahu berbicara tentang kehormatan, padahal ia mempertahankan kekuasaan dengan darah rakyatnya. Iran bicara tentang pembalasan mulia, padahal mereka juga kehilangan ratusan nyawa. Amerika bicara soal stabilitas, padahal mereka menumpuk senjata di Bahrain. Rusia bicara tentang keseimbangan dunia, padahal tank mereka merayap ke perbatasan NATO. Cina, diam. Tapi mata mereka tajam, menanti saat panen di reruntuhan nanti. Dunia seperti sedang naik kapal tanpa nahkoda. Setiap negara pias telat, berharap bintang jatuh yang besar pembes, tetsinggit tepi yang jatuh bom. Masjid-masjid penuh. Gereja-gereja kembali dipadati. Sinagog berdoa dalam keheningan. Manusia untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersatu dalam rasa takut yang sama. Takut akan kehancuran yang bukan ditulis dalam kitab suci, tapi disiarkan langsung di layar YouTube. Di Indonesia, rakyat mulai gerah dengan netralitas yang kosong. Seruan kita hanya ingin damai terdengar hampa, karena damai butuh keberanian, bukan hanya kesantunan. Dan untuk pertama kalinya, diskusi warung kopi lebih relevan dari debat di parlemen. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Hari ke-25. Satu rudal hipersonik Iran menghantam pelabuhan militer Ashdod. Israel membalas dengan menghancurkan stasiun satelit milik Iran di wilayah Hormozgan. Tak ada lagi batas. Tak ada lagi jeda. Dunia sudah lewat dari titik tanpa balik. Semua hanya menunggu siapa yang akan kehilangan kendali lebih dulu. Siapa yang akan menekan tombol lebih dalam, dan siapa yang akhirnya membuat sejarah dengan satu ledakan yang tak bisa dihapus selamanya.
Dan di tengah segala kehancuran itu, satu kalimat berputar di benak banyak orang. Dulu kita takut perang nuklir karena mungkin terjadi. Sekarang kita takut karena itu tinggal soal waktu.